السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat di bagian akhir surah Al-Haqqah, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan yang akan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa. Makna ayat ini sama persis dengan makna ayat di awal suratul Baqarah, hudal lil muttaqin, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini juga merupakan isyarat bagi kita semua bahwa manusia, bahkan orang beriman sekalipun, itu bertingkat-tingkat dalam hal mengambil manfaat dan petunjuk dari Al-Quran. Ada yang mengambil manfaat yang sangat banyak, dan ada juga yang hanya sedikit manfaat yang ia dapatkan dari Al-Quran. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itulah sebabnya di dalam wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berpesan dengan pesan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan juga di hari Jumat kita selalu diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran sendiri kurang lebih 300 kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan tentu kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Karena dengan ketakwaan tersebut, seperti yang tadi telah kita jelaskan, kita akan mendapatkan manfaat dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di bagian akhir pada surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan bahwa sunnatullah al-kauniyah atau takdir Allah Subhanahu wa taala telah tertetapkan bahwa ada di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa ada di antara kalian yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penjelasan tentang keadaan manusia yang di dalamnya terkandung satu peringatan
bahwa jangan sampai kita termasuk di dalam golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu pada surah Al-Ma'arij. Dan surah Al-Ma'arij ini masih berkaitan erat dengan surah Al-Haqqah, di mana pembahasan yang ada di dalamnya dikatakan oleh para ahli tafsir ini adalah lanjutan dari pembahasan di surah Al-Haqqah, di mana pada surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, maka di surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan terhadap orang-orang yang membenarkan hari kiamat dan mendustakannya. Dan surah Al-Ma'arij ini termasuk di dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan Al-Ma'arij ini secara makna adalah tempat-tempat yang tinggi atau semacam tangga yang digunakan untuk menuju tempat yang tinggi. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tadi kita sebutkan menjelaskan tentang betapa bodohnya orang-orang yang mengingkari azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana di ayat yang pertama Allah mengatakan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Seseorang meminta untuk segera diturunkan azab. Kenapa meminta supaya azab itu segera diturunkan? Karena mereka sangat tidak yakin akan adanya azab. Sehingga mereka seolah-olah menantang nabi-nabi yang diutus kepada mereka, termasuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar apa yang mereka beritakan dalam Al-Qur'an terkait dengan siksa-siksa Allah, maka segera tampakkan siksa itu. Dan dijelaskan di dalam beberapa tafsir, termasuk di dalam tafsir ini, tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa di antara yang meminta untuk didatangkan azab itu seorang yang bernama An-Nadhr Ibnul Harith Al-Qurashi, di mana ia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar azab itu diturunkan. Bahkan diceritakan hal tersebut pada ayat yang lain, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Sekiranya ya Allah, sekiranya ini benar-benar hak dari Engkau, maka turunkanlah hujan berupa batu atau datangkanlah azab yang pedih. Ini adalah bentuk kebodohan. Dan seperti itulah keadaan manusia ketika ia jauh dari agama Islam, maka akan semakin kelihatan kebodohannya. Dan seseorang tidak mungkin dekat pada agama ini kecuali dengan mengilmui agama ini. Itulah salah satu hikmah kenapa ayat-ayat yang pertama kali Allah turunkan itu ayat-ayat yang mengisyaratkan agar kita berilmu. Allah menurunkan Iqra, membaca, karena membaca itu adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu. Dan objek yang dibaca
memang tidak disebutkan pada ayat tersebut karena sudah diketahui bahwa bacaan utamanya orang Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kitab-kitab yang menjelaskan keduanya. Itulah bacaan utamanya. Kemudian termasuk ayat yang awal turun juga adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah menyebutkan tentang qalam, dan ini dua hal yang tidak terpisahkan di dalam hal mendapatkan ilmu, membaca dan menulis. Membaca wasilah untuk mendapatkan ilmu dan menulis wasilah untuk menjaga ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surah tersebut karena keadaan manusia sebelumnya itu sangat jauh dari ilmu. Bahkan dikatakan mereka dalam keadaan jahiliyah, zaman mereka adalah zaman jahiliyah. Bahkan mereka yang menganut agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani, juga telah terjadi penyimpangan sampai pada tingkat mereka membenci ilmu, bahkan memeranginya. Ya, dijelaskan oleh Syekh Uthman Al-Khumis hafizahullah bahwa di antara hikmah kenapa diturunkan Iqra itu karena di dalam agama Nasrani diyakini bahwa yang menggelincirkan Adam sehingga dia memakan buah khuldi itu adalah ilmu. Bahkan menurut mereka buah yang dimakan Adam itu hakikatnya adalah ilmu, sehingga mereka sangat membenci ilmu. Makanya kita dapati ajaran mereka itu sangat jauh dari ilmu. Allah berulang kali dalam Al-Quran mengatakan ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak memiliki ilmu di dalam ajaran agama yang mereka klaim itu adalah agama mereka. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' ini bukan bermakna sa'alah yaitu bertanya, meskipun ada di antara ahli tafsir yang menafsirkan hal tersebut, tapi berdasarkan kisah-kisah yang sahih tentang ayat ini, di sana terjelaskan bahwa sa'ala di sini adalah permintaan. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin, dengan azab, mereka meminta didatangkan azab, padahal azab itu sesuatu yang waqi', sesuatu yang pasti terjadi. Hari akhirat itu sesuatu yang akan datang dan pasti. Kematian itu sesuatu yang akan datang dan pasti. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Dan Allah mengingatkan bahwa setiap yang datang itu adalah sesuatu yang dekat. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu dan bulan telah terbelah. Allah menyampaikan ayat ini itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sudah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Dan sudah lewat 1400 tahun. Dan bagi seorang muslim selalu merasa kiamat itu sudah dekat, hari akhirat itu dekat. Karena setiap yang akan datang itu sesuatu yang hakikatnya adalah dekat. Karena waktu itu berjalan sangat cepat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yataqarabuz zaman. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah yataqarabuz zaman. Waktu itu semakin dekat. As-sanatu kasyahr wasyahru kal usbu'. Yang 1 tahun itu mirip hanya seperti 1 bulan saja. Yang 1 bulan hanya mirip seperti sepekan saja. Di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa berdekatannya waktu itu adalah hilangnya keberkahan di dalam memanfaatkan waktu. Kalau hitungannya masih tetap
1 tahun masih tetap jumlah harinya, dalam sehari juga masih tetap 24 jam. Hanya saja manusia yang mengalami hal tersebut mengalami perbedaan di dalam hal memanfaatkan waktu itu. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Allah Subhanahu wa taala mensifati azab dengan sifat waqi', sesuatu yang pasti terjadi. Lil kafirina, dan azab yang pasti terjadi itu Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir. Listihqaqihim, ya, karena mereka memang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil dan tidak menzalimi hamba-hambanya. Ketika ada manusia yang diazab, itu karena memang layak untuk mendapatkan azab tersebut. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan azab itu? Likufrihim wa inadihim, karena kekufuran mereka dan karena pembangkangan mereka. Itulah bentuk adilnya Allah Azza wa Jalla. Laisa lahu min dafi, dan ketika azab itu Allah turunkan, ya, ketika azab itu Allah timpakan kepada orang-orang kafir, maka laisa lahu min dafi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik itu azab yang ada di dunia sebagaimana yang mereka terburu-buru untuk mendapatkannya, ataupun azab di akhirat kelak nanti, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu musibah di dunia ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah telah takdirkan, terlebih lagi di akhirat kelak nanti. Karenanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir, mereka sangat menyesal karena mereka telah melihat apa yang sebelumnya diberitakan, ya, mereka telah melihat sendiri dengan mata kepalanya, sehingga di antara mereka ada yang ingin dan berangan-angan dikembalikan ke dunia sekedar untuk mengatakan saya beriman kepada Allah. Ada yang berangan-angan supaya dikembalikan menjadi tanah sebagaimana hewan ternak dijadikan kembali oleh Allah menjadi tanah sehingga tidak berhadapan dengan siksaan. Banyak angan-angan mereka sebagai bentuk penyesalan akibat tingkah laku dan perbuatannya ketika masih di dunia, di mana mereka mendustakan siksa Allah Azza wa Jalla. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fal adzabu la budda an yaqa 'alaihim min Allah." Siksaan itu pasti terjadi atas mereka dari Allah. Dan ada dua kemungkinan siksaan itu, fa imma an yu'ajjila lahum fid dunya, bisa Allah Subhanahu wa taala menyegerakan siksaan itu di dunia, wa imma an yu'akhkhir anhum ila al-akhirah, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya di akhirat. Makanya kita tidak perlu heran kalau sekiranya kita mendapati ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kufur, melakukan kesyirikan, tapi di dalam kehidupan dunianya mereka menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Ya, tidak ada musibah, tidak ada ujian berupa sakit. Itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada manusia dengan dua cara. Ada yang disiksa di dunia dan di akhirat, ada juga yang diakhirkan siksaannya di akhirat. Dan itu semua ada hikmahnya. Bahkan tidak jarang orang yang larut di dalam keburukan, dalam kemaksiatan dan kekufuran, itu justru tidak disiksa di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang membukakan kepada manusia
seluruh pintu-pintu kenikmatan dan kesenangan di dunia. Supaya apa? Supaya mereka sempurna di dalam melakukan keburukan. Dan secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiksanya secara sempurna. Kenapa diperlakukan demikian? Karena memang layak untuk diperlakukan demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan berulang kali Allah menegaskan dalam ayatnya bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan petunjuk, sebagaimana Allah menyesatkan seseorang karena memang layak untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali kepada itikad dan niat baik seseorang. Ketika seseorang punya niat dan keinginan yang baik untuk mendapatkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk sesuai dengan usaha di dalam mewujudkan apa yang ia niatkan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk, maka lanahdiyannahum, kami akan memberikan kepada mereka petunjuk. Jadi siksaan Allah itu pasti terjadi. Terkadang disegerakan di dunia dan terkadang diakhirkan di hari akhirat kelak nanti. Falau arafu Allah Ta'ala wa arafu azamatahu wa si'ata sultanihi, sekiranya mereka mengetahui dan mengenal Allah dan mengenal kebesaran Allah dan mengenal luasnya kekuasaan Allah, wa kamala asma'ihi wa sifatih, dan mengenal nama-nama, kesempurnaan nama dan sifat Allah, lamasta'jalu walastaslamu wa ta'addabu, mereka pasti tidak akan minta untuk disegerakan azab. Karena ketika seorang yakin akan adanya azab, justru mereka takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla dan ingin mendapatkan kesempatan yang banyak untuk mempersiapkan diri agar bisa menghindari azab tersebut. Makanya di dalam Al-Quran, berita-berita yang Allah sampaikan itu berkisar pada dua hal utama: berita tentang surga dan berita tentang neraka dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kedua hal tersebut tidak lain sebagai motivasi dan ancaman, kabar gembira dan ancaman. Sebagaimana yang Allah sering sebutkan tentang Nabiullah Muhammad, bahwa beliau adalah basyiran wa nadhira. Beliau membawa kabar gembira sekaligus juga membawa peringatan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan kita bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, maka itu adalah ayat-ayat yang pada hakikatnya sedang memotivasi kita untuk berusaha istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Tidak ada jalan lain, hanya satu jalan saja, Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang telah dipahami dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Itulah jalan satu-satunya yang mengantarkan kita ke surga. Dan itulah hakikat jalan yang kita minta di dalam suratul Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika seseorang mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah Azza wa Jalla, mengenal luasnya kekuasaan Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka pasti akan yakin akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, akan yakin adanya hari akhirat. Walihada akhbara ta'ala an azamatihi ma yudaddu aqwalahumul qabihah. Oleh sebab itu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla.
Allah berfirman, minallahi dzil ma'arij. Siksaan itu datangnya dari Allah, dzil ma'arij. Al-ma'arij ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-ma'arij adalah dzul ulu wal jalal. Jadi al-ma'arij ini disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berada pada tempat yang tinggi. Dan ini salah satu keyakinan, ya, keyakinan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Ada juga yang menafsirkan al-ma'arij sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang setelahnya, yaitu tangga-tangga menuju langit yang akan dilewati oleh para malaikat. Ya, sebagaimana disebutkan pada ayat setelahnya, ta'rujul malaika warruhu ilaihi. Ya, malaikat itu naik dengan melewati al-ma'arij tadi menuju Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua menunjukkan bahwa Allah itu fil ulu, Allah di atas. Jadi ayat yang menunjukkan bahwa ya, seperti amalan saleh itu naik, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik itu naik menuju Allah Azza wa Jalla, dan amal-amal saleh yang mengangkatnya. Semua ayat-ayat yang menunjukkan naik itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan, itu juga menunjukkan bahwa Allah di atas. Sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan Allah di mana-mana. Yang di mana-mana itu adalah pengawasan Allah, ilmu Allah itu yang ada di mana-mana. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tarujul malaikatu warruh. Ar-ruh yang dimaksud ada yang mengatakan adalah Jibril, ya, sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat yang lain, ya, nazala bihir ruhul amin. Ya, Jibril kadang disebut dengan nama ar-ruh. Ya, ada juga yang mengatakan ar-ruh di sini adalah ruhnya anak cucu Adam. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad bahwa ketika seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya naik menuju Allah Azza wa Jalla. Kalau ruh orang beriman itu sampai di sisi Allah, karena di setiap langit itu diizinkan. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir itu ditolak, ditolak di setiap langit, tidak bisa lewat, sehingga ditempatkan di sijin, di tempat yang sangat rendah, di bumi yang paling terbawah. Kemudian setelah itu dikembalikan, ya, semua ruh itu setelah naik dikembalikan ke jasadnya untuk kemudian menerima pertanyaan para malaikat. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang terjadi setelah seorang meninggal itu adalah alam yang sifatnya ghaib, sehingga apa yang diberitakan dalam hadis kita mengimaninya. Dan jangan kita bayangkan bahwa berarti di kuburan itu setelah dikembalikannya ruh manusia hidup sebagaimana hidupnya dia di dunia. Nah, itu tidak bisa kita katakan seperti itu karena alamnya berbeda. Tapi kita meyakini berita-berita tersebut karena disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Pada hari, ya, jadi hari akhirat itu sudah berbeda dengan hari-hari yang kita lewati di dunia. Ya, di hari akhirat disebutkan pada hari malaikat itu naik, itu satu harinya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu harinya itu setara dengan 50 alf sanah, 50.000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Fasbir sabran jamila. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bersabar. Ya, setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat, ya,
tentang keadaan orang-orang kafir yang menolak akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, maka Allah perintahkan kepada nabinya, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ala da'watika liqaumika sabran jamila. Jadi di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, itu modal yang sangat penting yang harus dimiliki, itu adalah kesabaran. Jangan menyampaikan kebenaran kepada orang banyak, menyampaikan kebenaran dalam rumah kita yang lingkupnya sangat kecil, itu membutuhkan kesabaran. Jangankan menyampaikan banyak kebenaran, menyampaikan satu kebenaran saja itu membutuhkan kesabaran. Sebagai contoh, mengajak orang yang ada di rumah untuk salat, atau mengajak untuk salat secara berjamaah, itu membutuhkan kesabaran. Mengajak untuk menutup aurat, itu membutuhkan kesabaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah. Kenapa diperintahkan sabar? Karena tidak semua yang diperintahkan itu langsung mengikuti sebagaimana yang kita inginkan. Kadang berulang kali, setiap hari diingatkan tapi tidak berubah. Dan itu menunjukkan ya, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang dan orang itu tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, di sana ada dua pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai penyampai nasihat. Pertama, pesan untuk bersabar. Kemudian pesan untuk memperkuat doa agar disabarkan dan mendoakan supaya orang itu mendapatkan petunjuk. Karena orang itu mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya sebagai perantara saja. Dan Nabi sendiri yang dikenal sangat penyabar itu dinasihati oleh Allah, fasbir sabran jamila. Apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, kita memang harus sabar dan terus menerus untuk bersabar. Isbiru wasabiru. Sabarlah dan lekatkanlah sabar itu di dalam diri kita. Fasbir sabran jamila. La tadajjur fihi wala malal. Di antara bentuk kesabaran seseorang itu ketika dia tidak berkeluh kesah dan juga tidak bosan untuk menyampaikan kebenaran. Itulah bentuk kesabaran. Ya, kapan kita mulai rasa bosan? Itu menunjukkan kesabaran akan hilang dari diri seseorang. Sehingga kita jangan berhenti. Bal istamir ala amrillah wa du ibadahu ila tauhid. Bahkan terus meneruslah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan ajaklah mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian akhir, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melihat datangnya siksaan itu sesuatu yang masih jauh. Sesuatu yang masih jauh. Wa narahu qariba. Sementara kita ya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman tentunya melihat hari akhirat itu sesuatu yang dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara pandang yang benar tentang hari akhirat. Kalau orang kafir melihat masih jauh, tapi bagi orang-orang beriman harus selalu melihat itu sesuatu yang dekat. Kenapa? Karena ketika kita melihat kematian itu sesuatu yang dekat, hari akhirat itu sesuatu yang dekat, maka kita akan selalu mempersiapkan diri. Kita bisa lihat bagaimana keadaan orang yang berada di atas pesawat. Kemudian diumumkan bahwa pesawat akan jatuh atau ada masalah, maka pasti dia sangat yakin kematian itu sangat dekat. Maka apa yang dilakukan kalau dia beriman? Pasti akan berdoa, minta ampun. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak mengingat kematian. Diperintahkan untuk melayat jenazah, mengantar jenazah ke kuburan. Bahkan fadilahnya sangat besar. Apa hikmah di balik itu semua? Agar kita selalu melihat dan meyakini bahwa kematian itu sesuatu yang dekat. Karena kalau kita merasakan itu sesuatu yang dekat, maka pasti kita akan mempersiapkan diri.
hal yang melalaikan seorang dari mempersiapkan diri terhadap hari akhiratnya itu karena melihat dia masih jauh, dia masih sehat, dia masih muda, sehingga santai-santai saja tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Tapi melalui ayat ini Allah mengajarkan orang beriman itu harus melihat wa narahu qariba. Kita harus melihat bahwa hari akhirat itu sesuatu yang dekat. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.